akan membahas tentang bagaimana sistem informasi penggajian bekerja di perusahaan baju kami. Pertama, sistem ambil data dari database atau sistem absensi. Lalu, HRD bikin rekap jam kerja dan kirim ke bagian finance. Bagian finance pakai data itu buat menghitung gaji. Yang keempat, setelah itu, sistem menghasilkan laporan penggajian dan slip gajinya. Terakhir, laporan dikirim ke direktur dan slip gaji dibagikan ke karyawan. Ada dua output utama dalam proses ini. Pertama, laporan penggajian berisi beringkasan total gaji yang dikeluarkan perusahaan tiap periode. Yang kedua, slip gaji, dokumen pribadi untuk masing-masing karyawan sebagai bukti resmi penerimaan gaji. Jadi, bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, data dikumpulkan secara otomatis. Yang kedua, gaji dihitung berdasarkan data yang valid. Yang ketiga, slip dan laporan dihasilkan secara sistematis. Yang keempat, semua proses berjalan lebih cepat, rapi, dan transparan. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram alir data tentang bagian penjualan untuk baju ya, tentang bagian penjualan baju. Nah, di sini ada entitasnya itu biasanya dia itu dari pelanggan itu mengirimkan pesanan ke proses penjualan. Nah, di situ ada stok yang menyediakan jumlah stok untuk memastikan ketersediaan barang. Nah, di sini ada laporan penjualan untuk menerima nota dari proses penjualan sebagai dokumentasi transaksi, dan di sini ada data penjualan ya. Termasuk data penjualan untuk menyimpan data dari hasil penjualan yang dikirim dari proses penjualan. Nah, di inti sistemnya ini menerima pesanan dari pelanggan dan mengecek jumlah stok dari penyimpanan data stok. Jika stok tersedia, transaksi diproses dengan menghasilkan nota untuk pelanggan dan laporan, dan stok baru mengurangi stok yang ada. Data penjualan dikirimkan ke sistem penjualan. Nah, alur datanya di sini yaitu dari pesanan pelanggan ke proses penjualan. Nah, lalu dari jumlah stok diambil dari stok untuk validasi ketersediaan barang. Nah, untuk nota ini dikirim ke laporan penjualan sebagai bukti transaksi, dan stok baru ini dikirim ke penyimpanan untuk memperbarui stok. Data penjualan ini di sistem data penjualan untuk keperluan laporan analisa. Diagram alir data dari sistem aset tetap. Nah, dalam pengelolaan aset tetap ini terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui untuk memastikan aset tetap tersebut dikelola secara efektif dan efisien. Baik, proses pertama ini adalah proses pencatatan aset tetap oleh bagian akunting, dimulai dengan mengidentifikasi dan mencatat aset tetap dalam jurnal aset. Setelah itu masuk ke dalam proses kedua, di mana akan dilakukan perhitungan penyusutan untuk menghitung nilai penyusutan aset berdasarkan metode dan biaya yang telah ditentukan. Lalu masuk ke dalam proses ketiga adalah pemanfaatan dan pemeliharaan aset tetap, di mana aset digunakan dalam kegiatan operasional dan akan dilakukan pemeliharaan serta perbaikan jika diperlukan. Nah, berdasarkan hasil pemanfaatan ini akan dilakukan evaluasi pelepasan untuk menentukan apakah aset tersebut masih layak untuk digunakan atau perlu dilepaskan. Jika dirasa aset tidak lagi layak untuk digunakan, maka akan dilakukan pelepasan dan penghapusan aset tetap yang meliputi proses administratif dan pelaporan dalam laporan penghapusan aset tetap, yang kemudian akan menjadi bagian dari laporan keuangan organisasi. Dan pada tahap akhir, laporan keuangan ini akan diserahkan kepada pimpinan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart pengajian. Flowchart pengajian terdiri dari 4 bagian utama, yaitu admin, payroll, pimpinan, dan pegawai. Yang pertama, tahap awal oleh admin. Proses dimulai dari admin yang terlebih dahulu mencatat data pegawai baru. Setelah itu, admin mencatat data absensi setiap pegawai secara rutin. Dari proses ini dihasilkan laporan data absensi yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan gaji. Yang kedua, proses oleh bagian payroll. Laporan data absensi diterima oleh bagian payroll. Selanjutnya dilakukan proses input data gaji berdasarkan absensi.
Setelah data diinput, payroll mencatat laporan gaji, membuat laporan biaya gaji dari hasil tersebut. Payroll mencetak slip gaji untuk setiap pegawai, namun masih menunggu persetujuan dari pimpinan. Yang ketiga, verifikasi oleh pimpinan. Pimpinan menerima laporan gaji untuk dilakukan pengecekan. Jika sudah sesuai, pimpinan memberikan ACC atau persetujuan. Setelah disetujui, pimpinan juga memverifikasi laporan biaya gaji dan slip gaji yang telah dibuat, sehingga menjadi slip gaji ACC. Dan yang terakhir, distribusi kepada pegawai. Slip gaji yang telah di-ACC kemudian didistribusikan ke masing-masing pegawai sebagai bukti dan informasi resmi penghasilan mereka. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart sistem penjualan. Proses ini dimulai saat pembeli memesan baju ke bagian penjualan. Nah, petugas penjualan akan menerima pesanan dan mengecek ketersediaan barang di sistem persediaan. Jika barang tersedia, pesanan akan dicatat sebagai order penjualan, lalu diteruskan ke bagian gudang. Di sini staf gudang akan menyiapkan barang, mencatat barang keluar dan mengirimkan data ke bagian pengiriman. Nah, dari bagian pengiriman kemudian akan mengecek barang apakah sudah sesuai dengan surat order penjualan, dan akan membuat surat jalan dan mengirimkan barang bersama surat jalan tersebut kepada pembeli. Selanjutnya, faktur penjualan dibuat oleh bagian keuangan dan dikirim ke pembeli. Lalu pembayaran akan diterima oleh bagian keuangan. Uang masuk dicatat dalam jurnal penerimaan kas dan semua data transaksi ini akan dikirim ke sistem akuntansi, database akuntansi. Nah, dari sistem ini nanti akan dihasilkan beberapa laporan penting seperti laporan penjualan, laporan penerimaan kas, dan laporan keuangan untuk diteruskan kepada pimpinan perusahaan. Saya untuk menjelaskan bagian flowchart aset tetap. Ini terbagi menjadi 3, yaitu admin aset tetap, finance dan accounting, yang terakhir pemimpin. Dalam bagian admin aset tetap terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama dimulai dengan pendataan aset tetap, yang dimana diinput ke dalam sistem sebagai daftar aset tetap. Yang kedua itu bisa langsung digunakan untuk menjurnal aset tetap, yang dimana dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan tersebut. Setelah itu bisa dihasilkan bagaimana laporan aktiva tetap, yang dimana bisa diteruskan ke bagian pimpinan, yang dimana bisa persetujuan tidak lanjutnya. Di bagian finance accounting ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama bisa melakukan perhitungan penyusutan aset tetap yang berdasarkan dari laporan daftar aset tetap yang telah diinput ke bagian finance, input ke dalam admin aset tetap. Kemudian jika ada aset yang tidak layak, sudah dapat bisa diproses ke tahap penghapusan aset tetap, dan sistem akan mengevaluasi apakah aset ini benar-benar perlu dihapuskan. Jika tidak, maka penyusutan aset tetap ini tetap dicatat ke dalam laporan aset tetap, yang dimana berkemungkinan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan. Jika iya, maka data yang diinput ke sistem akuntansi bisa dihasilkan peran penghapusan aset tetap. Jika semua sudah terlapor, maka masukkan ke bagian laporan keuangan finance. Yang untuk di bagian pemimpin, yaitu menerima laporan aset tetap, aset penyusutan, dan juga laporan aset penghapusan aset tetap. Dengan laporan tersebut, pemimpin bisa mengambil keputusan atau kebijakan untuk menyetujui atau menindaklanjuti dalam prosesnya. Jika seluruh dokumen dan kebijakan yang telah diproses, maka akan diproses secara selesai. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih.